Jadi tren cancel culture di Jepang itu menghancurkan karir seorang pemilik restoran soba ya. Yang mana ini konteksnya ada seorang streamer Nico Nico itu yang menginap di suatu penginapan di suatu daerah di Jepang ya kan. Kabarnya dia nanya pegawai hotel di mana tempat makan yang enak di sini, yang recommended gitu ya kan. Dan direkomendasikanlah dia di tempat restoran soba itu. Jadi ya dia pergi ke situ si streamer sambil live stream. Pesan makan 30 menit kemudian belum datang, dia sambil ngobrol juga sama chatnya ya. Terus dia ada ngomong kayak gini sama live streamnya ya, guys, jangan-jangan mereka melupakanku. Ya ini maksudnya dia ngomong ke penontonnya sih, tapi tiba-tiba si pemilik restoran malah marah-marah ngedenger itu. Padahal dia ngomongnya pelan loh. Malah dimarahin sama pemilik restoran, dan viewer dia yang dia lagi juga live itu ngedenger hal itu langsung pada ngebintang satuin itu restoran sobanya ya. Dan setelah live-nya berakhir, mungkin si pemilik restoran itu ngelihat restoran dia menjadi bintang 1, langsung deh dia tambah marah. Bukannya dia merasa bersalah atau gimana, dia tambah marah. Dia tanya itu nomor si streamer sama pemilik hotel yang sebelumnya merekomendasikan restoran dia, dan ya dia pun menelpon si streamer tadi dan marah-marah, bahkan mengancam akan ngepolisikan ya, ngebawa ke jalur hukum. Dan justru ini bikin orang-orang di Jepang itu tambah marah pula. Kok malah penginapannya bersekongkol pula ngasih tahu nomor si streamer ya, yang mana itu kan pembocoran privasi namanya. Akhirnya makin parah ya spam reviewnya itu bintang 1, dan kemudian hari berikutnya ada streamer lain itu yang mendatangi lokasi restoran tersebut dan malah menemukan kalau si pemilik restoran itu kayaknya suran ya, yang mana dia meminta maaf dan bahkan sampai bersujud ya kepada, sambil di live-in sama streamer yang lain pula ini yang datang. Dan dia mengatakan kalau dia akan menutup tokonya, dan dia juga akan meminta maaf secara langsung kepada streamer sebelumnya yang dia bikin menunggu itu. Dia juga minta maaf supaya jangan dilibatin itu penginapannya. Jadi ya dia akan menutup restoran dia lah. Jadi ya pihak, kan ini yang disalahin sekarang dua tuh, pihak penginapan sama pihak restoran. Dan ya si pihak restoran ini yang katanya akan tutup ini. Tapi agak greget juga sih ngelihat Pak Tua kayak gini bersujud, dan juga itu banyak emot tawa pula ngelihatnya. Jadi gimana lah gitu. Ya agak bikin nggak nyaman juga lah ngelihatnya ya kan. Salahnya dia ya, dia bikin customer nunggu, live streamer pula marah-marah pula ya kan. Ya live streamer tuh mana lah tahu gimana budaya di tempat restoran dia, apakah memang waktunya nunggu lama atau gimana gitu. Dan respon dia kok malah marah pula. Harusnya dia ya minta maaf aja gitu ya kan, sumimasen, masih apa mau coto gitu, atau mungkin masih nunggu lama atau gimana. Ya malah dimarahinnya pula orang yang baru datang situ, orang yang liburan ya. Jadi ya sebenarnya somehow masih deserve juga sih, tapi tetap bikin gak nyaman juga ya kan ngelihat Pak Tua gitu sampai nutup restorannya karena berdrama dengan streamer gitu. Tapi gimana menurut kalian, deserve atau enggak?